Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari satu Almira Putri Aida NPM 1810104044, yang kedua ada Fitra Aisyah Awahah dengan NPM 1810104046, dan yang terakhir ada Tata Wulandari dengan NPM 1810104088. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu perumusan teori akuntansi. Yang pertama yaitu teori dan praktik akuntansi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi akuntansi, sehingga dihasilkan pengertian yang sederhana bahwa akuntansi adalah apa yang dilakukan oleh akuntan. Dan juga terdapat beberapa pengertian dari akuntansi sendiri, yaitu yang pertama ada dari American Institute of Certified Public Accountant pada tahun 1953, menyebutkan akuntansi yaitu seni atau art mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang, atau paling tidak memiliki sifat keuangan, dan menginterpretasikan hasilnya. Part 5. Yang kedua yaitu ada dari American Accounting Association pada tahun 1966, halaman 1, mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar. Dan yang terakhir yaitu ada pengertian akuntansi menurut Accounting Participle Board dalam statement nomor 4 tahun 1970. Menyatakan bahwa akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Teori akuntansi sendiri memiliki hubungan yang bersifat definitif dengan praktik akuntansi. Perumusan teori akuntansi timbul karena adanya kebutuhan untuk memberikan logika penalaran tentang apa yang dilakukan oleh akuntan atau apa yang akan dilakukan oleh akuntan. Dengan kata lain, perubahan prinsip akuntansi terjadi terutama karena adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk memecah berbagai masalah akuntansi, dan kemudian merumuskan kerangka teoris untuk praktik akuntansi tersebut. Selanjutnya yaitu ada hubungan teori akuntansi dan praktik akuntansi. Dimulai dari teori akuntansi yang kemudian memberikan pertimbangan nilai pada kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi tersebut kemudian memberikan suatu rekomendasi dalam pelaksanaan praktik akuntansi tersebut. Praktik akuntansi tersebut kemudian menghasilkan sebuah laporan yang kemudian laporan tersebut digunakan atau dipakai oleh para pemakainya. Nah, pemakainya tersebut kemudian memberikan abstraksi yang kemudian dapat mempengaruhi atau menimbulkan suatu teori akuntansi yang ada atau yang baru. Peranan teori dalam akuntansi sangat berbeda dengan peranan teori yang digunakan dalam ilmu pasti, di mana dalam ilmu pasti teori dikembangkan dari hasil observasi empiris. Akuntansi cenderung dikembangkan atas dasar pertimbangan nilai yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat akuntansi dipraktikkan. Teori tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai landasan dalam praktik akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam akuntansi, praktik dapat saja diubah untuk mengakomodasikan teori yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu preskripsi akuntansi dikembangkan untuk memecahkan masalah khusus. Teori yang mendasarinya juga dikembangkan berdasarkan model yang khusus. Fungsi utama dari teori akuntansi adalah memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru dan membantu proses pemilihan akuntansi. Teori akuntansi sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Memiliki body of knowledge, yang kedua itu konsisten secara internal, 3. Menjelaskan dan atau memprediksi fenomena, keempat menyajikan hal-hal yang ideal, kelima yaitu referen yang ideal untuk mengarahkan praktik, keenam membahas masalah dan memberikan solusi.
Meskipun berbagai pendapat tentang teori akuntansi telah banyak dikembangkan, namun tidak satupun dari teori tersebut yang mampu menjelaskan secara tuntas dan menyeluruh tentang apa yang dinamakan dengan teori akuntansi itu sendiri. Jadi, jelas bahwa teori akuntansi yang selama ini dikembangkan memiliki sudut pandang yang berbeda dan kadang bertolak belakang. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah perkembangan akuntansi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Meskipun teori akuntansi yang betul-betul komprehensif tidak ditemui pada saat sekarang, secara umumnya struktur teori yang sekarang dapat digambarkan pada tampilan di titik 32 pada buku halaman 56 tentang struktur teori akuntansi keuangan. Selanjutnya yang kedua ada klasifikasi perumusan teori akuntansi. Teori akuntansi dapat dirumuskan berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Secara garis besar, teori akuntansi dapat diklasifikasikan berdasarkan metode penalaran yang digunakan, sistem bahasa yang digunakan, dan juga tujuan perumusan. A. Yaitu klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Teori akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda, yaitu 1. Deduktif, 2. Induktif, 3. Etikal, 4. Sosiologi, 5. Ekonomi, dan 6. Yaitu eklektik. Pertama yaitu pendekatan deduktif. Dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Secara umum, langkah yang digunakan dalam memutuskan teori akuntansi adalah A. Menentukan tujuan pelaporan keuangan. B. Memilih postulate akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosiologi. C. Menentukan prinsip akuntansi, dan D. Mengembangkan teknik akuntansi. Yang kedua yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini didasarkan pada konklusi yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang rinci. Pendekatan induktif suatu teori itu mencakup 4 tahap. Yang pertama, mencatat seluruh observasi. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi sehingga dapat dirumuskan kesamaan dan ketidaksamaannya. Yang ketiga yaitu hasil observasi, kemudian digeneralisasi. Yang terakhir yaitu menguji generalisasi. Nah, atas dasar berbagai langkah tersebut, berbagai hubungan antara variabel yang diobservasi akan terus diamati. Apabila ada hubungan yang jelas, maka generalisasi dan berbagai prinsip dapat dirumuskan. Tujuan yang melandasi induksi adalah untuk merumuskan konklusi teoritis dan bersifat abstrak dari rasionalisasi praktik akuntansi. Keuntungan utama pendekatan induktif itu didasarkan pada kebebasan di mana perumusan teori akuntansi ini tidak dibatasi oleh struktur atau model yang telah diyakini atau disiapkan sebelumnya. Jadi, pihak yang mengobservasi itu memiliki kebebasan untuk mengamati variabel tertentu selama hal tersebut itu relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, kalau kelemahannya itu seringkali observer itu dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak disadari tentang jenis hubungan yang diamati dan jenis data yang diamati. Dengan kata lain, mungkin pengamat itu dipengaruhi oleh unsur bias yang tidak disadari. Kelemahan yang kedua yaitu data yang digunakan dalam observasi itu cenderung berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan etika. Nah, kalau pendekatan etika ini didasarkan pada konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran atau kejujuran. Nah, meskipun pendekatan etika ini memiliki manfaat, pendekatan tersebut itu tidak mampu menghasilkan standar yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam praktik akuntansi. Yang keempat yaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dioperasionalkan. Nah, oleh karena itu, nilai sosial itu dianggap sebagai kriteria utama dalam merumuskan akuntansi. Selanjutnya yaitu
pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi ini memusatkan perhatiannya pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat dari adopsi berbagai teknik akuntansi. Kriteria yang digunakan dalam pendekatan ekonomi ini, yang pertama, kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksikan realita ekonomi. Yang B itu, pemilihan teknik akuntansi itu tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut. Yang terakhir atau yang keenam yaitu pendekatan elektrik. Nah, kalau pendekatan elektrik ini bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Selanjutnya yaitu B, klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Yang pertama itu teori sintaktik. Teori sintaktik ini berusaha menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana mereka itu melaporkan peristiwa tertentu. Dengan demikian, teori ini itu berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Untuk yang kedua yaitu ada teori semantik. Nah, kalau teori semantik ini berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena atau objek atau peristiwa dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Nah, teori ini memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dari praktik akuntansi. Struktur akuntansi meskipun dapat dirumuskan secara logis tidak akan berarti sama sekali apabila simbol atau istilahnya itu yang menggambarkan peristiwa atau pengukuran tidak berkaitan secara empiris dengan fenomena dunia nyata. Oleh karena itu, teori yang berkaitan dengan semantik ini diperlukan untuk memberikan arti bagi proposisi akuntansi. Dengan cara demikian, konsep interpretasi yang dibuat akuntan itu diartikan sama oleh pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga yaitu ada teori pragmatik atau perilaku. Teori ini berusaha menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambil keputusan. Teori ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan pragmatik itu ada dua. Yang pertama itu kan pendekatan pragmatik deskriptif, di mana metode perumusan teori akuntansi yang paling universal dan tua ini merupakan pendekatan pragmatik deskriptif. Nah, atas dasar metode ini, perilaku akuntansi itu diamati terus-menerus dengan tujuan untuk meniru prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, pendekatan pragmatik ini tidak sesuai untuk penyusunan teori akuntansi. Kesimpulannya, teori normatif tentang bagaimana akuntansi seharusnya dikerjakan bukannya teori positif yang menjelaskan atau memprediksi di dunia nyata. Untuk pendekatan pragmatik psikologis, pendekatan ini mengamati reaksi pemakai laporan keuangan. Akuntan itu memanipulasi transaksi akuntansi menurut aturan-aturan sintaktik yang berbeda dengan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan tujuan. Yang pertama ada teori normatif. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan, berusaha untuk membenarkan apa yang seharusnya dipraktikkan melalui hipotesis namun tidak menguji hipotesis tersebut. Pada awal perkembangannya, teori ini cenderung disusun untuk menghasilkan postulat akuntansi. Teori ini juga berusaha membangun norma untuk praktik akuntansi yang terbaik.
Perumusan teori normatif mencapai kejayaan pada tahun 1950 dan 1960-an. Berkonsentrasi pada penciptaan laba sesungguhnya atau true income selama satu periode akuntansi, atau tentang informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan atau decision usefulness. Yang pertama ada true income. Berkonsentrasi pada penciptaan mengukur tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Namun tak ada kesepakatan terkait maksud dari pengukuran nilai dan laba yang benar. Kebanyakan literatur berisi perdebatan tentang kebaikan dan kelemahan masing-masing sistem. Yang selanjutnya ada decision usefulness. Menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data akuntansi yang relevan dan bermanfaat. Teori ini didasarkan pada konsep pengambilan keputusan rasional, didasarkan pada penyesuaian rekening karena pengaruh inflasi atau nilai pasar dari aktiva. Teori ini pada dasarnya merupakan teori pengukuran akuntansi. Teori kegunaan mencakup mengenai syarat dan kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Pendukung teori ini biasanya menggambarkan sistem akuntansi yang dihasilkan sebagai sesuatu yang ideal dan merekomendasikan penggantian sistem akuntansi kos historis dan pemakaian teori normatif. Nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan dan politik merupakan sesuatu yang tetap dan sistem sosial dalam organisasi merupakan fenomena nyata, tidak bergantung pada manajer dan karyawan dalam organisasi tersebut. Teori ini berusaha menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan alasan dari terjadinya suatu peristiwa, serta untuk memprediksi konsekuensi dari pilihan keputusan yang diambil manajer. Kritik utama terhadap teori normatif adalah teori tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai. Menurut Watts dan Ammerman berpendapat bahwa perumusan teori harus betul-betul bebas pertimbangan nilai dan menekankan pada kebutuhan akan pendekatan baru. Pendekatan positif atau empiris berkaitan dengan usaha menghubungkan hipotesis atau teori dengan pengalaman atau fakta dalam dunia nyata. Memiliki fokus ekonomi dan berusaha menjawab pertanyaan seperti apakah biaya dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh? Apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori akuntansi positif menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, manajer, investor, kreditor, dan individu lain bersikap rasional dan berusaha memaksimalkan kepuasan. Yang kedua, manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimalkan kepuasan mereka. Yang ketiga, manajer mengambil tindakan yang memaksimumkan nilai perusahaan. Atas dasar pertanyaan dan asumsi tersebut, teori akuntansi berusaha menguji 3 hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis rencana bonus. Manajer perusahaan lebih menyukai metode yang dapat meningkatkan laba periode berjalan, meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima jika tidak menyesuaikan metode yang dipilih. Yang kedua ada hipotesis hutang atau ekuitas. Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan manajer memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengeburkan batasan kredit atau mengurangi biaya kesalahan teknis. Yang ketiga, ada hipotesis cost politik. Atas dasar cost informasi dan cost monitoring, manajer memilih insentif untuk memilih laba akuntansi tertentu dalam proses politik tersebut. Ketiga hipotesis di atas menunjukkan hubungan keagenan yaitu antara manajemen pemilik, antara manajemen dengan kreditor, dan antara manajemen dengan pemerintah. Lalu teori ini dikembangkan lagi melalui 2 tahap, yaitu
penelitian akuntansi dan perilaku dalam pasar modal, penelitian untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi antar perusahaan yang difokuskan pada dua alasan. Namun, asumsi pada proyek ini menimbulkan kritik karena pendukung teori positif tidak bebas dari pertimbangan lain. Karena pertimbangan nilai yang bersifat implisit seringkali mempengaruhi bentuk dan isi penelitian yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.